jumpa lagi bersama saya Lia Afifah di Lia Afifah Channel, dan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang film Munafik 2. Film Munafik adalah film layar lebar bergenre horor religi asal Malaysia yang dirilis pada tahun 2018 dan merupakan kelanjutan dari film Munafik yang ditayangkan pada tahun 2016 silam. Disutradarai oleh Samsul Yusof dan dibintangi oleh Samsul Yusof sendiri sebagai Ustadz Adam. Munafik 2 dirilis pada 30 Agustus 2018 di Malaysia dan dirilis pada 26 September 2018 di Indonesia. Alur film ini dibuka dengan kisah seorang tetua desa bernama Imam Malik yang disantet dan telah lama terbaring di ranjang tua rumahnya. Ia memiliki seorang anak perempuan bernama Sakinah dan seorang cucu perempuan bernama Aina. Sakinah dan Aina tak mampu lagi merawat sang ayah yang telah lama sakit karena banyak sekali hal-hal gaib yang muncul mengganggu mereka hampir setiap hari. Para jin yang mengganggu mereka adalah kiriman dari seorang laki-laki yang membenci ayah Sakinah karena tidak mau mengikuti ajarannya. Puncaknya, ketika Aina diganggu oleh jin yang menyerupai kakeknya, Sakinah pun berlari membawa Aina untuk menemui tetangganya yang bernama Azhar. Azhar sendiri merasa tidak sanggup melawan jin tersebut. Ia pun pergi ke desa lain untuk menjemput seorang ustadz yang bisa mengatasi gangguan serupa bernama Ustadz Adam. Pada awalnya, Ibunda Ustadz Adam tidak mengizinkan untuk ikut campur dalam masalah ini. Firasat seorang ibu sangatlah kuat. Ia merasa ini bukanlah hal yang baik untuk Adam. Namun dengan bujukan Adam serta ayahnya, ia pun luluh dan rela melepas kepergian Ustadz Adam untuk mengobati Imam Malik dengan berat hati. Diceritakan oleh Azhar, ada seorang ustadz yang bernama Abu Jar. Ia mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan yang layak disembah. Ia pun mengajak seluruh penduduk desa untuk menyembahnya. Hal ini tentunya bukanlah hal yang benar, akan tetapi jika ada warga desa yang menolak ajarannya, maka ia tak segan-segan untuk mengirimkan teluh, jin, bahkan membunuh siapa saja yang menentang ajarannya. Sang Imam Malik adalah orang yang paling keras menantang Abu Jar. Oleh karena itulah beliau menjadi sakit sangat parah akibat gangguan jin dan juga teluh yang dikirimkan oleh Abu Jar. Sementara menunggu kedatangan Ustadz Adam, Sakinah dan Aina pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Naasnya mereka bertemu dengan Abu Jar dan pengikutnya di sebuah gua yang penuh batu. Abu Jar pun membawa Aina dengan paksa sebagai jaminan supaya Sakinah mau mengikuti ajarannya yang sesat. Sakinah pun tak tahu harus berbuat apa. Setelah malam tiba, Ustadz Adam, Azman dan Azhar pun tiba di desa tersebut. Mereka langsung mendatangi rumah Sakinah untuk melihat Imam Malik. Namun apa yang dilihat Adam bukanlah hal biasa. Terdapat banyak sekali jin penunggu yang dikirim oleh Abu Jar. Mereka pun melawan Ustadz Adam agar beliau pergi dari rumah itu. Ustadz Adam pun membacakan ayat-ayat ruqyah untuk mengusir mereka. Fakta mengejutkan bahwa Imam Malik sebenarnya telah lama tiada dan para jin menguasai tubuhnya yang telah mati. Sakinah tak sanggup menahan tangisnya dan hal ini membuat jin tersebut berpindah kepada tubuh Sakinah. Karena jin tersebut merupakan raja dari jin Yahudi, ia pun memiliki kekuatan yang tak main-main. Ia mampu menghancurkan lantai rumah Sakinah yang terbuat dari kayu dan berlari keluar. Ustadz Adam dan rekannya pun mengejar Sakinah yang memanjat pohon dan mengancam mereka atas kebangkitan Dajjal di hari kiamat. Setelah terjadi adu argumen yang cukup pelik, Ustadz Adam mengeluarkan beberapa helai daun bidara yang ditakuti oleh kaum jin. Kekuatan jin yang terdapat di dalam tubuh Sakinah pun melemah dan akhirnya dapat diusir oleh Ustadz Adam. Kedatangan Ustadz Adam ke desa ini akhirnya terdengar oleh Abu Jar. Ia pun sangat murka. Ia mengirimkan beberapa jin untuk mengganggu Ustadz Adam dan membuatnya sakit. Ustadz Adam mulai merasakan hal yang janggal pada tenggorokannya. Ia pun terbatuk-batuk ketika berada di atas kapal dalam perjalanan pulang. Tanpa disadari, ada jin yang akhirnya muncul mengganggunya. Ustadz Adam pun tak dapat melawan karena merasakan kondisi tubuhnya yang tidak enak. Kemudian Ustadz Adam pun tak sadarkan diri. Setelah satu malam, ia terbangun dan mendapati dirinya di rumah orang tuanya. Scene selanjutnya memperlihatkan Abu Jar mencoba untuk membunuh Aina karena Sakinah tak kunjung mau menerima ajarannya. Tanpa diduga, Sakinah pun datang dengan membawa sebilah kapak untuk membalaskan dendamnya.
Beberapa pengikut Abu Jar pun tumbang dengan ayunan kapak Sakinah. Dan fakta baru yang kita dapatkan pada scene ini adalah bahwa Aina adalah anak kandung Abu Jar dan Sakinah merupakan istrinya yang tidak mau mengikuti ajaran sesatnya itu. Setelah mengambil Sakinah dari tangan pengikut Abu Jar, Sakinah membawa Aina bersembunyi di sebuah gua. Sementara itu, pada malam hari Ustadz Adam terbatuk-batuk dan mengeluarkan darah serta seekor lipan dari mulutnya. Ia pun terkejut dan sesaat kemudian ia melihat Abu Jar di cermin rumahnya. Mendengar ada suara keributan, orang tua Ustadz Adam pun memeriksa keadaan rumah, namun tak menemukan di mana Adam berada. Sang ayah kemudian mengajak Azman untuk mencari keberadaan Adam. Namun ketika mereka kembali ke dalam rumah, sayangnya ibunda Adam telah tergeletak di lantai dan sudah tak bernyawa. Tanpa disadarinya, Ustadz Adam pun terbangun dan mendapati dirinya telah berada di tengah sungai yang dangkal. Ketika ia terbangun, ada jin yang mengatakan bahwa Adam telah kehilangan orang yang telah ia cintai. Kemudian ia seketika teringat ibunya dan berlari pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, jenazah sang ibunda telah dimakamkan dan ayahnya mengatakan bahwa Adam telah menghilang selama 1 hari. Adam pun kemudian menyesali keadaan bahwa Abu Jar telah mengusik keluarganya karena mereka juga menentang ajaran Abu Jar. Sementara itu, Abu Jar menemukan tempat persembunyian Sakinah dan Aina di dalam gua dan menyeretnya menuju rumah kediaman Abu Jar dan para pengikutnya. Sakinah pun kembali disiksa dan diminta untuk melakukan sesuatu agar anaknya tetap hidup. Tanpa ada pilihan lain, Sakinah pun mengiyakan. Ustadz Adam dan Azman kembali ke desa Abu Jar dan mengajak para penduduk untuk kembali ke jalan yang benar dan menentang Abu Jar bersama-sama. Namun yang mengejutkan adalah Ustadz Adam difitnah oleh Sakinah bahwa ia pernah menggodanya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Azman pun keluar sebagai saksi bahwa Ustadz Adam adalah seorang ustadz gadungan yang harusnya tidak pantas menjadi seorang ustadz. Hal ini dilakukan Azman untuk menutupi kesalahannya di masa lalu. Ustadz Adam pun ditangkap dan dikurung dalam sebuah peti mati bersama seorang mayat tak dikenal yang mulai membusuk. Melihat hal ini, Azhar menuju rumah Adam dan memanggil ayahnya untuk meminta bantuan. Mendengar hal tersebut tanpa pikir panjang, ayah Adam pun menuju desa dan membantu Ustadz Adam untuk lolos dari jeratan Abu. Tanpa disangka-sangka, Ustadz Adam pun kerasukan jin yang dikirimkan oleh Abu Jar. Azhar tak tinggal diam. Ia membantu Ustadz Adam untuk mengeluarkan jin tersebut dengan membacakan ayat-ayat ruqyah. Setelah sadar, Ustadz Adam disiksa dan diancam akan dibunuh oleh Abu Jar dan pengikutnya. Ayahandanya yang sudah renta itu tak mampu berbuat apa-apa. Sakinah yang mencoba untuk membantu Ustadz Adam pun dibunuh tanpa ampun oleh suaminya yang keji itu. Ustadz Adam kemudian digantung dan hanya mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan menjawab doa Adam, petir pun datang diiringi gemuruh dan gempa yang akhirnya merobohkan bangunan tua tersebut. Tanpa ampun, Abu Jar dan para pengikutnya pun tertindih oleh reruntuhan bangunan dan tewas seketika. Adapun Ustadz Adam akhirnya meninggal dengan menyebut asma Allah. Kemudian tinggallah ayahnya dan juga Aina yang masih bertahan hidup.